Sultan Pajang memerintahkan seorang prajurit untuk memenggal kepala Raden Pabelan. Barulah setelah kepala Raden Pabelan terpenggal, tubuh Raden Pabelan dipotong-potong per bagian. Selamat datang di Literasi Misteri. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Inilah cerita cinta yang memecah negara dan melahirkan negara. Inilah cerita cinta paling tragis dan ngeri yang pernah terjadi di tanah Jawa. Alkisah, Tumenggung Mayang memiliki anak laki-laki yang tampan rupawan, tapi beling atau bandel, dan suka mengganggu anak istri orang. Pemuda ini dikenal dengan nama Raden Pabelan, yang selalu bikin para gadis Pajang terpesona. Ulah Raden Pabelan membuat ayahnya, Tumenggung Mayang, pusing 7 keliling. Selama ini, yang kamu lakukan hanya sibuk berburu perempuan. Apa yang kamu dapatkan dari hasil petualanganmu itu? Naluri baikmu akan tumpul. Yang muncul hanya naluri licik dan bohong. Semakin banyak kamu mendapatkan perempuan, semakin tebal sifat bohongmu dan berbuat licik. Penyebabnya, sang anak lelaki ini tidak mau menikah dan sukanya hanya main-main mengganggu perempuan. Ada apa, Cahyo? Aku Pabelan asli. Cium bauku dan tanganku. Tumenggung lalu berpikir, memutar otak, bagaimana cara supaya Raden Pabelan tidak merepotkannya lagi. Akhirnya Tumenggung Mayang memanggil Raden Pabelan, lalu mengajaknya bicara. Yen kowe pancen demen wong wadon, ojo ngerusak pager ayu. Kowe iki bagus. Yen bisa, kono cedak ono putri kedaton. Putri ini Kanjeng Sultan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kamu memang suka perempuan, jangan ganggu istri orang. Kamu tampan. Kalau bisa, gaet dan dekati putri kedaton, putrinya Sultan Pajang. Ucapan Tumenggung Mayang itu dianggap sebagai tantangan bagi Raden Pabelan. Ia justru tertantang untuk dapat membuktikan kepada sang ayah. Singkat kisah, Raden Pabelan menitipkan bunga dan surat untuk putri kedaton kepada emban putri yang saat itu membeli bunga di pasar. Dan ketika itulah hamba mulai sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kokoh dari benteng batu sekalipun, yaitu apa yang disebut dengan derajat, terah. Menghadapi itu, hamba mulai ragu. Apakah cinta hamba akan mampu menembus rintangan yang maha kokoh itu? Gayung bersambut. Setelah putri kedaton menerima bunga, ia menyukai bunga itu, apalagi membaca surat-surat Raden Pabelan. Sepucuk surat berisi permintaan Raden Pabelan untuk dapat mengabdi kepada putri kedaton. Kata mengabdi di sini bukan hanya berarti bekerja, melainkan mengabdikan cintanya kepada sang putri. Putri kedaton pun penasaran, karena selama ini memang sering mendengar para emban dan Kesultanan Pajang banyak cerita soal ketampanan Raden Pabelan. Sang putri
lantas meminta salah satu emban kepercayaannya untuk memberitahu Raden Pabelan agar datang menemuinya, namun secara diam-diam. Di malam harinya, Raden Pabelan datang lewat jalan rahasia. Jagat saisine gumulung dadi siji, jumeneng aneng teleng ciptaning sun. Pabelan. Raden Pabelan akhirnya bertemu sang putri Kedaton di kamar, dan keduanya saling jatuh cinta. Dan hampir 7 hari putri tidak keluar kamar, hanya meminta emban mengantar makanan. Para emban lainnya curiga dan mencoba mengintip kamar putri Kedaton. Ternyata Raden Pabelan yang tampan rupawan sedang bermesraan dengan putri. Iki sapu tanganmu, kondo arum kanggo bebelengku, kembang melati. Melihat itu, emban-emban lainnya melaporkan kepada Sultan. Sultan yang mendengar kabar itu marah besar dan memerintah ahli perang Pajang bersama prajurit untuk mengepung Raden Pabelan di kamar Putri Kedaton. Raden Pabelan dan Putri Kedaton tidak mau keluar, dan keduanya malah berpelukan mesra, bertekad untuk mati bersama. Ahli perang Pajang tak habis akal membujuk Raden Pabelan dengan mengatakan sebuah omong kosong belaka, bahwa peristiwa ini sudah diketahui Sultan dan akan dinikahkan pada akhirnya. Mendengar perkataan ahli perang ini, Raden Pabelan mau melepas pelukan dan akhirnya ikut keluar. Sayang beribu sayang, bujukan tadi hanya bujukan belaka, omong kosong belaka. Sesaat setelah keluar kamar, Raden Pabelan langsung diringkus dan ditundukkan. Putri Kedaton menangis, menerjang barisan, namun gagal. Dia ditegap erat oleh para emban dengan mata sayu, menatap Raden Pabelan yang tidak berdaya. Sultan Pajang yang marah besar saat itu kalap langsung memberi perintah untuk menghukum mati Pabelan karena dianggap melecehkan keraton Pajang, melakukan dosa zina, dan dianggap memalukan nama Sultan Pajang. Tumenggung Mayang, sang ayah Raden Pabelan, yang datang kemudian meminta Sultan Pajang untuk memaafkan Raden Pabelan. Namun Sultan Pajang tidak peduli dengan permintaan Tumenggung Mayang. Kamu sudah mempermalukan orang tuamu dan seluruh kerabat Ketemanggungan. Di sore hari itu juga, kaki dan tangan Raden Pabelan yang diikatkan di 4 kuda lalu ditarik ke 4 penjuru hingga terputus. Tatkala kaki dan tangannya sudah terputus, Raden Pabelan sebenarnya masih hidup, dan hukuman terakhirnya dijalankan, yakni dengan menigas atau memenggal kepala Raden Pabelan. Versi lain mengatakan
bahwa Raden Pabelan yang sudah diringkus langsung ditusuk perutnya dengan tombak oleh Sultan Pajang sendiri. Setelah itu, Sultan Pajang memerintahkan seorang prajurit untuk memenggal kepala Raden Pabelan. Jangan tinggalkan aku sendirian, Kakang. Kakang. Maafkan Amba, Gusti Putri. Amba memang pantas menerima hukuman ini. Selamat tinggal. Barulah setelah kepala Raden Pabelan terpenggal, tubuh Raden Pabelan dipotong-potong per bagian. Potongan kaki, tangan, dan badan Raden Pabelan dibuang ke Sungai Lawean. Sementara kepalanya dipendam di Tugu daerah Kleco, Surakarta. Setelah peristiwa tersebut, Tumenggung Mayang sang ayah langsung kabur bersama istrinya mencari perlindungan ke sebuah keraton yang baru berdiri di selatan, yaitu Mataram, Yogyakarta. Mengingat rajanya masih ada hubungan keluarga dengan istrinya, aliran sejarah lalu bergerak dengan cepat. Dari peristiwa Raden Pabelan disusullah peristiwa-peristiwa perang urat syaraf antara Pajang dan Mataram. Kisah Raden Pabelan ini bisa kamu temui di Babat Tanah Jawa dan Babat Demak. Inilah cerita saya, Faisal Ahmadi, di Literasi Misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di episode berikutnya di Literasi Misteri. Salam. Seperti kata Judika, cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa.